Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Sari Harahap, NPM 20140011, Prodi PGSD kelas 2D. Oke, di sini saya akan membahas materi yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter di Masa Pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter sangat erat hubungannya dengan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus, mula menyempurnakan diri ke arah hidup yang lebih baik. Ada beberapa fungsi pendidikan karakter, di antaranya adalah yang pertama, untuk mengembangkan potensi dasar dari dalam manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Bagaimana bentuk dari nilai karakter itu? Caranya itu yang pertama adalah kejujuran, kedua itu adalah disiplin, ketiga adalah kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, sikap ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sosial, dan mempunyai rasa tanggung jawab. Itu adalah sedikit bentuk-bentuk dari nilai karakter. Jadi, apa tadi nilai pendidikan karakter itu adalah? Jadi, dari nilai-nilai tersebut kita dapat menghubungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena tujuannya itu adalah membentuk, melatih kemampuan individu tersebut secara terus-menerus untuk menyempurnakan ke arah yang lebih baik. Oke, itu tadi adalah bentuk-bentuk karakter. Jadi saya ulangi, bentuk karakter yang biasa kita nilai, yang terdapat nilai karakter di dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama kejujuran, yang kedua adalah sikap toleransi, yang ketiga adalah disiplin, 4 kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, sikap rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sosial, rasa tanggung jawab, dan yang paling penting itu adalah sikap religius. Oke, kalau kita melihat keadaan kita sekarang yang sedang digemparkan oleh kondisi wabah virus corona atau yang sering disebut dengan COVID-19 atau COVID-19. Wabah virus ini bukan hanya berdampak dari segi bidang kesehatan, ekonomi juga berdampak pada pendidikan atau proses pendidikan, yaitu dampaknya diantaranya itu adalah kurang lebih dari menurut UNESCO atau dunia menyelidiki sekitar ada 290 juta pelajar di seluruh dunia terganggu proses pendidikannya akibat dari ditutupnya sekolah. Nah, salah satu kebijakan pendidikan di masa pandemi ini yaitu adanya inovasi pendidikan yang mengubah proses pembelajaran tatap muka dengan metode learning from home atau belajar dari rumah, yang menggunakan beberapa teknologi informasi yang ada seperti WhatsApp,
Google Class atau Google Meet dan sebagainya, atau mungkin ada juga yang via Zoom. Namun, keberadaan learning from home atau belajar dari rumah merupakan hal yang baru bagi guru, siswa, bahkan juga bagi orang tua. Sebelum adanya wabah corona ini, hal yang jamak terjadi adalah siswa mengadopsi contoh itu baik dari guru melalui sikap, melalui tutur kata seorang guru karena kegiatan belajar dilakukan di sekolah dan dilakukan secara rutin di sekolah. Guru maupun siswa yang lebih menyebabkan waktunya lebih banyak di lingkungan sekolah, sehingga kegiatan ini secara tidak langsung menanamkan pendidikan karakter pada siswa. Tapi kalau kita lihat dari kondisi sekarang, bagaimana dengan penanaman di masa pandemi itu sendiri? Di antaranya itu adalah pendidikan karakter merupakan hal yang sangat urgent. Kenapa sangat urgent? Karena tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan itu sendiri. Yang hal ini tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, yang dijelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dirinya, masyarakat, bangsa, dan bernegara. Maka dari itu, penanaman karakter dalam learning from home atau belajar dari rumah harus tetap dilakukan. Salah satunya adalah dengan materi penguatan pendidikan karakter yang kemudian disebut dengan PPK. Apa itu tadi PPK? Yaitu penguatan pendidikan karakter yang disebut mungkin terkenal dengan PPK. Oke, menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Polpres nomor 87 tahun 2017, PPK atau pendidikan karakter adalah merupakan gerakan yang mengupayakan untuk memperkuat pendidikan karakter peserta didik di bawah tanggung jawab satuan pendidikan melalui harmonisasi oleh hati, oleh rasa, oleh pikir, oleh raga yang di dalamnya terdapat kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Maka dari itu, upaya trisentral pendidikan harus berjalan secara kontinu dalam penanaman karakter di masa pandemi ini. Masa pandemi ini sebenarnya jika dilihat secara tidak langsung memberikan nilai karakter bagi peserta didik. Apa itu? Yang pertama, kemandirian yang berujuk pada sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menjalankan kewajibannya. Artinya di sini, di masa pandemi ini, siswa secara tidak langsung dituntut untuk melaksanakan kewajiban dalam proses belajar di rumah secara mandiri, tanpa bergantung kepada teman, tetapi masih memiliki arahan dari guru maupun orang tua. Yang kedua, disiplin. Disiplin yang merujuk pada patuh kepada tata tertib dan aturan yang ditetapkan, artinya apa siswa di masa pandemi ini secara tidak langsung dituntut untuk disiplin dalam melakukan pembelajaran dari rumah meski tidak ada pemanduan langsung dari guru maupun pihak sekolah. Yang ketiga, kreativitas di mana belajar dari rumah itu memberikan upaya dalam proses pendidikan yang menuntut siswa untuk kreatif meskipun pembelajarannya tidak berjalan secara tatap muka secara langsung dan menggunakan teknologi dan informasi yang ada. Oke, terkait dengan pendidikan karakter di masa pandemi ini, setidaknya ada beberapa upaya yang harus kita lakukan. Yang pertama, mungkin ada beberapa kita sebagian guru harus melakukan beberapa inovasi. Artinya, kita menanamkan pendidikan karakter di masa pandemi ini bisa dengan cara menerapkan pembelajaran dengan daring atau dalam jaringan dengan mode pembelajaran yang diinovasikan seperti
education, pembuatan video, dan lainnya. Selain itu, inovasi juga bisa dilakukan dengan membuat misalnya from karakter anak yang diisi oleh orang tua, sebagaimana perilaku anak di rumah jadi sebagai kontrol juga kita guru dan orang tua saling bekerja sama. Yang kedua, peran orang tua juga sangat penting. Jadi salah satu upayanya itu adalah orang tua. Karena keberhasilan pendidikan karakter di masa pandemi ini ditunjang oleh kerjasama trisentral pendidikan, yaitu sekolah, orang tua, dan masyarakat. Saat ini orang tua memegang peran penting karena aktivitas siswa lebih banyak dilakukan di rumah dengan orang tua. Yang ketiga, pembiasaan. Karena apa? Pembiasaan pendidikan itu merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik, diperuntukkan bagi generasi selanjutnya dengan membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah yang lebih baik. Artinya, pembiasaan di sini sangat penting. Oleh karena itu, penanaman pendidikan karakter di masa pandemi ini, orang tua dan guru harus bekerja sama dalam pembentukan pendidikan karakter anak, dengan anak melakukan pembiasaan baik secara daring maupun tidak terkait penanaman nilai karakter di masa pandemi. Mengingat pentingnya penanaman karakter bagi anak, walaupun dalam kondisi pandemi saat ini berbagai upaya harus dilakukan. Akan tetapi dengan satu kunci, yaitu kerjasama yang baik antara trisentral pendidikan, yaitu orang tua, sekolah, dan masyarakat. Karena pendidikan karakter tidak bisa berdiri sendiri, melainkan suatu kesatuan yang dikelola dengan baik. Mungkin itu saja materi saya pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan bisa berguna buat anak-anak semua. Tetap semangat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kesehatan. Semoga kita juga dapat bertatap muka kembali di sekolah. Cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.